Haleluya. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Saya bersyukur kepada Tuhan oleh karena anugerah Tuhan yang besar, sehingga Tuhan memberikan kesempatan kepada saya untuk berdiri di hadapan Bapak Ibu Saudara jemaat Tuhan dalam pelayanan firman pada hari ini. Terima kasih kepada Bapak Ibu Gembala yang memberikan kesempatan pada hari ini buat saya untuk menyampaikan firman Tuhan. Puji Tuhan, nama saya masih tetap sama, ya, tetap Sona. Puji Tuhan. Dan hari ini saudaraku, sebelum saya membaca firman Tuhan, kita harus konsisten dulu dengan waktu. Karena jam sekarang setengah 12 kurang 3 menit ya. Yang benar yang mana? Iya, kurang 3 menit. Benar ya? Ini jam benar ya? Enggak baru baterainya Pak ya? Kalau baterai baru dia cepat mutarnya. Itu yang saya kalau dia cepat mutarnya. Nah, saudara, saya khotbah berapa lama Pak? Soalnya satu sudah lebih siang, tanda-tandanya sudah rapat dan lain sebagainya. Nah, mari kita membuka Alkitab kita di dalam Kisah Para Rasul pasalnya yang kedua. Sehubungan dengan perayaan kita pada hari ini, yaitu Hari Pentakosta, Hari Pentakosta, di mana sejarah Alkitab, saudaraku, dalam catatan Alkitab bahwa gereja mula-mula lahir di kamar loteng Yerusalem. Kisah Para Rasul pasal yang kedua, ayat yang pertama sampai ayat yang keempat. Kisah Para Rasul pasal yang kedua, ayat yang pertama sampai ayat yang keempat. Ketika tiba hari Pentakosta, hari Pentakosta, semua orang percaya. Semua siapa? Orang-orang percaya berkumpul di satu tempat. Jadi ada perkumpulan orang percaya, ada juga perkumpulan orang yang tidak percaya kepada Tuhan. Orang yang percaya sedang membicarakan tentang hal-hal rohani, mengalami hal-hal yang rohani, tetapi perkumpulan orang yang tidak percaya belum tentu. Mereka sedang membicarakan tentang hal-hal yang rohani. Kita lanjut ayatnya. Tiba-tiba dan turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk, dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran, dan hingga pada mereka masing-masing. Ayat yang keempat. Maka penuhlah mereka dengan apa? Roh Kudus. Penuhlah mereka dengan apa? Roh Kudus. Lalu mereka yang dipenuhi dengan Roh Kudus itu mulai berkata-kata, mulai berbicara, berbahasa, seperti yang diberikan oleh Roh Kudus itu kepada mereka untuk mengatakan. Dalam catatan Alkitab, dalam sejarah saudaraku mencatat bahwa, saya sekali lagi katakan bahwa gereja lahir pada waktu di kamar loteng Yerusalem, di mana Allah menggenapi janjinya kepada mereka. Ketika Yesus dia terangkat ke surga, dia berpesan bahwa kepada murid-muridnya, jangan engkau tinggalkan Yerusalem. Dan Alkitab mencatat bahwa selama 10 hari, saudaraku, mereka berdoa, mereka memecah-mecahkan roti, mereka mendengarkan firman Tuhan, mereka saling menguatkan satu dengan yang lain. Dan Alkitab mencatat pada hari yang ke-50, pada hari yang ke-10, saudaraku, Alkitab mencatat bahwa di saat itu sejarah kamar loteng Yerusalem
mencatat bahwa mereka dipenuhi dengan Roh Kudus. Saudaraku, saya percaya 10 malam saudara sudah dapat mendapatkan penjelasan-penjelasan apa itu Roh Kudus. Dia adalah satu pribadi, saudaraku. Dia adalah satu pribadi dari kealahan, saudaraku. Dia adalah pribadi yang dijanjikan Allah. Seperti pembacaan kita tadi dalam kitab Yohanes, saudaraku, bahwa Allah tidak akan membiarkan kamu sebagai seorang apa? Yatim piatu. Dia akan memberikan janji itu, dia akan memberikan seorang pribadi yang akan menolong engkau, saudara. Jadi saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan, sebelum saya masuk dalam poin-poin yang akan saya sampaikan pada hari ini, saudara tenang aja, saya nggak khotbah lama ya saudaraku, karena saya sudah dapat ingatan tadi saudaraku. Ingatkan tadi saudaraku, jangan lama-lama ya. Saya nggak lupa dengan pesan Yusuf Kala dulu, lebih cepat, lebih itu Yusuf Kala. Saya nggak lupa dan sejak kejadian yang saya bilang waktu di Manado itu, mereka datang persembahan, bawa persembahan padahal lagi khotbah. Sejak kejadian itu, saya nggak lupa pesan Yusuf Kala, jangan lama-lama, lebih cepat, lebih baik. Nah, saudaraku, kita masuk kepada kebenaran firman Tuhan bahwa sebelum saya menyampaikan poin-poin ini, betapa pentingnya kita dipimpin, dituntun oleh Roh Kudus itu, saudaraku, yang menjadi perenungan kita saat ini, Tuhan, kita semua, saudaraku, adalah yang pertama, seberapa penting Roh Kudus itu dalam hidup kita. Roh Kudus itu penting atau tidak, Pak? Karena ada orang punya tanggapan, punya pemahaman, apa sih Roh Kudus? Yang penting rokok kudus. Oh iya. Apa sih Roh Kudus? Apa sih lalalala? Mereka punya pemahaman seperti itu. Buat mereka Roh Kudus itu tidak penting. Tetapi bagi kita, jemaat yang ada di GPDI Eklesia di tempat ini, Roh Kudus itu begitu penting dalam hidup kita. Amin. Kalau sesuatu yang kita miliki dalam hidup ini yang begitu penting dalam hidup ini, saya percaya saudaraku, kita akan terus berusaha. Kalau sesuatu yang kita butuhkan itu sangat penting dalam hidup saya, saudaraku, saya percaya kita akan berusaha dengan berbagai cara untuk kita mendapatkan sesuatu itu yang bagi kita, bagi saya itu sangat penting. Karena itu penting. Kalau tidak penting, maka kita akan cuek, kita akan mengabaikannya dan lain-lain dan lain-lain. Tetapi karena Roh Kudus itu adalah satu pribadi yang penting dalam hidup kita, maka kita harus perlu Roh Kudus. Amin. Saya percaya jemaat di tempat ini perlu dengan kuasa Roh Kudus. Yang kedua, yang harus kita renungkan, saudara, dalam hidup ini, bahwa Roh Kudus itu begitu penting dalam hidup kita. Yang kedua, sejauh mana kita memiliki kepekaan terhadap suara Roh Kudus. Karena dia adalah satu pribadi. Dia adalah pribadi yang akan mengingatkan kita, yang akan memberitahu kepada saya dan saudara untuk kita melakukan hal-hal yang baik, hal-hal yang berkenan kepada Tuhan. Tetapi persoalannya, apakah kita masih punya kepekaan terhadap suara dari Roh Kudus itu? Ataukah kita tidak memiliki kepekaan itu, saudara? Roh Kudus berbicara di hati kita, tetapi kita terus melawan, kita terus mengelak, kita terus berkata, oh bukan dari Tuhan itu. Seperti saya sangat diberkati dengan kesaksian Bung siapa? Saya belum kenal, jadi saya tanya kalau saya kenal. Saya juga baru ingat Pak Andi rupanya. Tadi istrinya Pak Andi ya yang
Saya baru tahu Pak istrinya Pak. Saya pikir Pak Andi ini masih bujang. Saya nggak pernah tanya ke Pak Andi itu sudah berkeluarga atau belum. Dan Pak Andi juga dari baru ibu juga baru bikin pengakuan sekarang, jadi saya nggak tahu. Saya maaf ya saya. Saya kabar rupanya ini paling ganteng di dunia. Luar biasa kesaksiannya, hebat saudara. Jadi ketika Tuhan yang menjamah, ketika Roh Kudus yang menjamah itu, sesuatu pasti terjadi. Sesuatu pasti terjadi. Ketika kita memiliki kepekaan, saudara, percaya kita akan menurut kepada suara Tuhan, kepada suara Roh Tuhan itu dalam hidup kita. Ketika kita melakukan apa yang maunya Tuhan, saudara, saya percaya Tuhan akan melakukan hal-hal yang hebat dalam hidup kita. Jadi perenungan kita, seberapa penting Roh Kudus itu dalam hidup kita? Apakah kita memiliki kepekaan terhadap suara Roh Kudus itu? Dan yang ketiga, seberapa banyak, sejauh mana kita melibatkan Roh Kudus itu yang penting dalam hidup kita? Sejauh mana kita melibatkan Dia, saudaraku, dalam hidup saya dan saudara? Dan banyak kali yang terjadi dalam kekristenan ini bahwa saya hebat, saya bisa, dan semuanya, saudara. Dengan kesaksian tadi, saudaraku, Tuhan sudah menunjukkan kuasanya. Tuhan sudah menunjukkan bahwa Allah itu ada sebenarnya, saudara. Amin. Cuma mungkin waktu itu Bapak yang bersaksi tadi belum memiliki kepekaan terhadap suara Roh Kudus. Tetapi ketika dia menyadari bahwa ini cara Tuhan mengajarkan banyak hal, sudah untuk dia kembali mempercayai bahwa Tuhan itu ada. Tuhan itu hebat. Roh Kudus itu ada. Roh Kudus itu dapat melakukan banyak hal, banyak perkara di dalam kehidupan saya. Jadi pengalaman yang dialami oleh murid-murid, saudaraku, sejarah kamar loteng Yerusalem itu membuktikan bahwa Roh Kudus terus bekerja. Roh Kudus itu sudah diberikan dan Roh Kudus terus bekerja, dan sampai hari ini saya percaya Roh Kudus itu terus bekerja dalam kehidupan saya dan saudara. Asalkan apa? Kita membuka hati, kita mau mengizinkan Dia bekerja dalam hidup kita. Kita mau melibatkan Dia dalam hidupmu, saudara. Saudara mau melibatkan Tuhan dalam kehidupanmu, melibatkan Roh Kudus dalam kehidupanmu, dalam semua aspek hidupmu, saudara. Maka saudara akan temukan hal-hal yang hebat, apa yang tidak engkau pikirkan, apa yang tidak pernah timbul dalam hati. Alkitab bilang itu yang Tuhan kerjakan, itu yang Tuhan lakukan dalam hidupmu. Ketika engkau melibatkan Dia, melibatkan Roh Kudus dalam kehidupan saya dan saudara. Kenapa penting hidup saya dan saudara untuk kita disertai dengan Roh Kudus? Yohanes 16 ayat yang ke-13 dengan cepat. Yohanes 13, Yohanes pasal 13, 16 ayat 13. Yohanes 16 ayat yang ke-13. Begini bunyi firman Tuhan. Tetapi apabila Ia datang, Ia itu apa? Roh kebenaran. Roh Kudus itu disebut juga sebagai apa? Roh kebenaran, kata firman Tuhan. Ia akan apa? Memimpin. Roh kebenaran ini yang akan memimpin hidupmu. Amin. Maukah kita dipimpin oleh roh kebenaran ini? Maukah hidup kita, hati kita membuka hati sepenuhnya, hidup kita dipenuhi
dipimpin oleh roh kebenaran ini, memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran, sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya itulah yang akan dikatakannya, dan dia akan memberikan kepadamu hal-hal yang akan. Kadang kita takut untuk hidup di dalam kebenaran. Kadang ego kita, saudaraku, kita takut untuk tetap mempertahankan kebenaran. Tetapi pada prinsipnya engkau orang percaya, kekristenan itu harus tetap hidup di dalam kebenaran. Bahkan kadang kebenaran, saudaraku, kebenaran yang kita miliki, saudaraku, digantikan oleh hal-hal yang tidak benar. Kita sudah memiliki kebenaran, tetapi karena kita tidak mau melakukan hal yang benar, kita tidak mau memiliki kepekaan, kita tidak mau dipimpin oleh roh kebenaran itu, saudaraku, kita menggantikan kebenaran itu dengan hal-hal yang bersifat dunia, dengan hal-hal yang membawa kita semakin hari kita semakin mengalami kebinasaan di dalam Tuhan. Makanya pesan firman Tuhan pada hari ini bahwa kita harus berani untuk terus hidup dipimpin oleh Roh Allah, supaya semakin hari kebenaran itu akan terus terlihat, kebenaran itu akan terus nampak di dalam kehidupan. Ada satu kisah dalam firman Tuhan, saudaraku, bagaimana ketika gereja Tuhan, orang-orang yang percaya, mereka berkumpul di kamar Yerusalem. Dan ada satu keluarga suami istri ini, yaitu Ananias dan Safira. Alkitab mencatat sebenarnya itu hak mereka sendiri, mengenai apa yang mereka miliki. Tetapi saudaraku, bagaimana mereka berdusta? Sebenarnya mereka tahu, saudaraku, tentang kebenaran. Mereka sangat paham sebenarnya tentang kebenaran. Dalam Kisah Para Rasul pasal yang kelima, saudaraku, saudara lihat di sana tentang kisah Ananias dan Safira. Mereka paham sebenarnya tentang kebenaran. Mereka tahu sebenarnya, karena mereka adalah orang-orang yang sudah mengalami sejarah di kamar loteng Yerusalem. Tetapi kita lihat, ketika mereka hidup, mereka itu tidak mau dipimpin oleh Roh Kudus, Roh kebenaran. Maka saudara, mereka tidak takut lagi untuk dan konsekuensi apa yang terjadi saat itu Tuhan ajak mereka, saat itu Tuhan membunuh. Ini begitu tragis. Saudaraku, kalau engkau sudah mengenal, memahami, tahu tentang kebenaran, saudaraku, biarlah hidupmu terus berjalan di dalam kebenaran. Biarlah Roh Kudus itu terus menuntun hidupmu berjalan di dalam kebenaran. Roma 14 ayat yang ke-17 berkata, sebab kerajaan Allah bukan soal makan dan minum, tetapi soal kebenaran, saudaraku. Soal kebenaran. Ini yang harus kita pahami dalam kehidupan kekristenan saya dan saudara. Terus cara hidup dalam kebenaran, terus dipimpin oleh kuasa Roh Kudus, saudara. Apapun resikonya, kita harus berani tampil untuk tetap pegang kebenaran firman Tuhan. Hidup dipimpin oleh kuasa Roh Kudus. Yang kedua, kenapa penting hidup saya dan saudara untuk dipimpin oleh, disertai oleh kuasa Roh Kudus? Galatia pasal yang ke-5
Galatia pasal yang kelima, ayat-ayat ini sudah sangat populer. Ayat-ayat ini sudah sangat dikenal, saudara. Tetapi kita lihat, kenapa hidup kita ini harus dipimpin oleh Roh Kudus? Kenapa hidup saya dan saudara harus disertai oleh Roh Kudus? Yang kedua, Galatia pasal yang kelima, ayat yang ke-22. Tetapi buah roh, ialah sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, terus kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal. Yang kedua, saya mau sampaikan begini, kenapa hidup saya dan saudara itu penting untuk kita disertai, dipimpin oleh kuasa Roh Kudus. Karena yang kedua, ayat yang ke-22 bilang, karena hidup kita, orang yang dipimpin oleh Roh Kudus adalah orang yang harus berbuah. Oke, buahnya ini pasti. Itu buah sukacita. Itu buahnya. Yang kedua, kita harus berbuah. Orang yang dipimpin oleh Roh Kudus, orang itu harus apa? Berbuah. Amin. Buah apa yang sedang saudara tunjukkan hari-hari? Buah apa, saudara? Kalau nggak berbuah, kita lihat dulu, saudara. Kalau kita tidak berbuah, Matius 7 ayat yang ke-16. Dengan cepat, saudara. Karena saya lihat jamnya cepat, jadi saya harus cepat-cepat. Matius pasal yang ke-7, ayatnya yang ke-16. Matius 7 ayat yang ke-16. Dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Dari mana? Dari buah, dari perbuatan. Dapatkah orang memetik buah anggur dari semak duri, atau buah ara dari rumput duri? 17. Demikianlah setiap pohon yang baik menghasilkan apa? Buah yang baik. Pohon yang baik harus menghasilkan buah yang baik. Sedangkan pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang tidak baik. Tidak mungkin, kata firman Tuhan, tidak mungkin pohon ara yang baik itu menghasilkan buah yang tidak baik, ataupun pohon yang tidak baik itu menghasilkan pohon yang baik. Ayat 19. Dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik, pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik, apa? Pasti apa? Dipotong, ditebang, dibakar pohon. Rasain itu. Karena tidak apa? Berbuah. Keseringan juga di rumah saya. Rupanya sudah lama di tanah, tidak berbuah. Akhirnya istri saya nggak mau kalah. Dia ambil, karena pohon mangganya nggak gede. Ada teman bilang, kamu pohon yang mangga itu di batangnya kamu potong-potong begini supaya katanya berbuah. Benar ya? Terus potong-potong gitu. Katanya orang. Saya sudah potong-potong. Kok nggak keluar buah? Saya tunggu-tunggu. Mangga di depan rumah itu keluar buah terus. Ini loh. Akhirnya teman saya bilang, kamu taruh parang, kasih tancap di batang pohonnya, dan bilang, kalau kamu tidak berbuah besok, nanti saya potong pohon juga banyak. Saya sudah lakukan itu, sampai keluarganya saya lakukan itu, tidak berbuah juga. Akhirnya istri saya
saya bilang, sini, nanti saya diangkat sebagai berbuah. Rupanya dia punya rahasia, dia tidak kasih tahu saya. Nanti sudah berbuah. Dia beli penyedap rasa itu di warung, micin, ya micin itu. Terus dia gali di sekitar batang pohon itu, dia gali, terus dia taruh, dia tabur, saudara. Tunggu 1-2 bulan, berapa bulan? Dia keluar bunganya. Baru bunganya saya sudah senang, Bapak Ibu. Waduh, ini mangga yang nggak pernah berbuah sudah keluar bunganya, senang saya. Belum tentu kan menjadi atau tidak itu bunganya, ya kan? Karena ada prosesnya. Nggak keluar bunga langsung jadi buah yang besar. Itu ada prosesnya. Saya sudah senang, dan ini karena istri saya bilang, karena banyak hujan, banyak panas, akhirnya rontok semua. Saya bilang ini mangga ini tadinya. Tapi nggak apa-apa, saya bilang, yang penting dia sudah tunjukkan bunganya. Berikutnya dia berbunga banyak. Berbunga, saya senang sekali. Berbunga banyak, tahu nggak saudara? Dari sekian banyak cabang yang berbunga, akhirnya yang terselamatkan itu sampai hari ini cuma 5 biji, saudara. Dari sekian banyak. Dan saya senang. Waduh, sudah bisa lihat ini pohon mangga berbuah. Kalau enggak, habis kamu ya. Siapa potong mangganya? Saya senang, saudara. Apalagi Tuhan. Amin. Saya rasa Tuhan itu begitu senang ketika lihat saudara berbuah. Pesan saya, jangan engkau berhenti untuk berbuah. Amin. Jangan lihat orang lain pun dia nggak mau begini, ya sudah. Saya di tempat kami sama mungkin kayak di sini. Setiap hari Minggu ada makan-makan. Nanti datanglah kalau kapan-kapan ya saya undang makan-makan pemain musik dulu. Yang lain nanti, yang pemain musik dulu ya. Dan ada satu jemaat sampai dia ngomong ke istri saya, Bu, saya nggak mau bawa lagi makanan. Kenapa? Yang ini nggak bawa. Ibu, saya salah ngomong. Saya harusnya nggak mau bilang ibu atau bapak, tapi saya sudah. Bu, saya nggak mau bawa makanan lagi minggu depan. Kenapa? Habis ini nggak bawa makanan. Saya bilang, saya panggil itu ibu itu. Suruh dia menghadap saya. Ibu, kenapa sih? Iya Pak, habis saya bawa. Saya bilang, yang mau diberkati siapa? Kamu atau dia? Saya sih yang mau diberkati. Kalau kamu nggak dengan rela hati memberi, jangan, mulai hari ini jangan memberi. Saya bilang begitu. Jangan cuma gara-gara tempe tahu ini yang kamu bawa, kamu berdosa di hadapan Tuhan. Saya bilang, cuma tempe tahu. Nanti Tuhan kasih yang babi bangga. Cuma ganti. Akhirnya yang nggak bawa saya panggil. Sini kamu. Minggu depan kalau mau apa, jadi berkat ya. Bawa makanan. Oh ya Om. Minimal aqua lah kamu bawa, saya bilang. Kamu makan tak minum, saya bilang. Berapa? 2 kadang 3. Oh ya, sudah. Minggu depan kalau nggak makan, nggak bawa, awas ya. Saya bilang jangan datang, awas ya. Dan puji Tuhan, saudara. Saya mau apa adanya, saudaraku. Saya mau jemaat ini bertumbuh dewasa dan diberkati Tuhan. Itu doa saya, itu kerinduan kami, hamba Tuhan. Buat apa saudara datang bolak-balik ke gereja tetapi saudara nggak bertumbuh? Saudara nggak mau berbuah. Wah, rugi besar saudara kalau saudara nggak mau berbuah. Tuhan baru
kita, saudaraku, kalau kita tidak mau berbuah. Itu sebabnya pesan saya hari ini, teruslah berbuah. Amin. Jangan cuma Bapak Gembala yang berbuah. Semua jemaat harus berbuah, saudaraku. Amin. Berbuah, saudaraku. Apa buahnya? Kasih, sukacita, damai sejahtera, kelemah lembutan, kesabaran, penguasaan diri. Alkitab bilang tidak ada yang menantang akan. Saudara sudah menghasilkan buah apa sampai hari ini? Kasihmu, boro-boro yang di rumah aja dia marah-marah terus. Boro-boro yang di rumah aja dia pelit. Boro-boro yang di sesama di rumah aja dia nggak sabar. Ini kekristenan apa seperti ini? Apakah orang-orang yang seperti ini yang dipenuhi dengan Roh Kudus? Kita harus merubah konsep pemikiran kita, pemahaman kita tentang mengikut Tuhan. Orang yang mengikut Tuhan, orang itu harus mengalami perubahan. Amin. Orang itu harus berbuah. Amin. Orang yang dipenuhi dengan Roh Kudus, Galatia 2:5 ayat yang ke-22. Buah dari Roh itu, buah dari Roh Kudus itu. Tidak ada yang menentang akan hal-hal itu. Puji Tuhan. Yang terakhir, tinggal 2 menit. Yang terakhir sudah. Ayat Kisah Para Rasul pasal yang pertama ayat yang ke-8. Kisah Para Rasul pertama ayat yang ke-8. Tetapi kamu akan menerima kuasa Roh Kudus itu turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksi. Kesaksian tadi dalam pandangan Bapak tadi, banyak yang tidak menjadi saksi. Benar atau betul? Nah, menjadi saksi. Omong di depan benar, baik-baik, tetapi sikap di luar, aduh jelek amat, saudara. Kenapa seperti itu, saudara? Karena pemahaman kita, saudaraku, kita hanya mendapatkan kebenaran dan kita hanya menunjukkan kebenaran, perilaku sikap kita yang baik itu cuma sebatas di gereja aja. Kenapa? Apa kurangnya sih kalau kita di luar sana? Kita harus menjadi saksi. Apakah Tuhan tidak mampu untuk menolong kita? Saya percaya Tuhan mampu untuk menolong kita, untuk kita tampil menjadi saksinya Tuhan. Kalau perilaku seperti itu, saudaraku, kelihatannya baik di gereja aja, senyum di gereja, tapi di rumah marah-marah istri, marah-marah suami, marah-marah anak. Waduh, saudaraku, tidak ada damai, saudaraku. Salah besar, saudaraku, dalam engkau mengiring Tuhan. Ada sesuatu yang salah, ada sesuatu yang keliru dalam pemahaman. Tetapi hari ini ada Roh Kudus yang ingin mengubah hidup dan hidup saya. Tidak ada yang perfect, tidak ada yang sempurna dalam hidup ini. Selama kita masih ada dalam dunia ini, kita akan selalu berhadapan dengan banyak-banyak masalah, banyak-banyak pergumulan. Tetapi ingat, ada Roh Tuhan dalam hidupmu. Amin. Ada Roh Kudus itu dalam hidupmu. Jalani kekristenanmu bukan mengandalkan engkau hebat, engkau mampu, engkau bisa, tetapi andalkan kuasa Tuhan, Roh Kudus itu di dalam kehidupan saya dan saudara. Tuhan biar kamu akan menerima kuasa.
ketika Roh Kudus itu turun dalam hidup kita, dan kita harus menjadi saksi itu yang pertama dalam hidup saya dan saudara, menjadi berkat bagi banyak orang. Amin. Lewat perkataanmu, lewat tingkah lakumu, lewat sikap hidup, engkau menjadi berkat. Roma 12 ayat yang ke-11, ayat yang paling terakhir. Roma 12 ayat yang ke-11. Roma pasal yang ke-12 ayat yang ke-11. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, tetapi biarlah rohmu menyala-nyala dan layani. Amin. Saudara tetap setia sama Tuhan. Amin. Karena engkau mau dipimpin. Kalau engkau dipimpin Roh Kudus, tetaplah setia kepada Tuhan. Tetaplah hidup di dalam kebenaran. Kalau engkau punya pemahaman Roh Kudus itu penting dalam hidup, izinkan dia memimpin hidupmu. Dengar suara Tuhan, memiliki kepekaan, saudaraku. Lakukan apa yang dia sampaikan. Pesan-pesan Tuhan, saya percaya ada banyak pesan-pesan Tuhan yang Tuhan taruh di hati kita. Lakukan itu dengan segenap hati, maka engkau akan melihat jalan hidupmu. Engkau akan diberkati oleh Tuhan. Engkau akan mengalami hal-hal yang hebat, dahsyat di dalam Tuhan. Rohmu yang hidup. Siapapun kita butuh Roh Kudus. Siapapun saya dan saudara, kita perlu Roh Kudus dalam hidup kita. Roh Kudus itu begitu penting dalam hidup kita. Dia akan memimpin hidupmu di dalam kebenaran. Jangan gantikan kebenaran dari Tuhan dengan perkara-perkara, dengan hal-hal yang dunia, hal-hal yang ingin menjatuhkan kita, menghancurkan. Tetapi pertahan kebenaran di dalam hidup, kebenaran dari Tuhan, kebenaran dari firman Tuhan itu yang akan memerdekakan. Teruslah berbuah di dalam Tuhan. Jangan pernah engkau berhenti berbuah, saudara. Teruslah berbuah untuk hormat dan kemuliaan. Tuhan akan melihat buah apa yang sudah engkau hasilkan. Rohmu yang hidup